Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat serta salam kita haturkan untuk baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, jangan lupa tekan tombol subscribe untuk terus mendengarkan kisah penuh hikmah di channel Cantika Story. Pernahkah kalian membayangkan bahwa di balik hamparan pasir Arab yang tandus, justru tumbuh benih cinta antara seorang pemuda bangsawan dan gadis Indonesia biasa? Mengapa seorang pria terpandang bisa jatuh cinta kepada pemetik delima? Apakah kisah ini nyata? Dan apa yang bisa kita pelajari dari pertemuan mereka yang tidak disangka-sangka? Dengarkan baik-baik, karena kisah ini mungkin akan menyentuh hatimu lebih dalam dari yang kau kira. Zaid Al-Mansur tidak pernah suka keramaian. Ia lebih menyukai aroma tanah basah di pagi hari dan desir angin padang pasir yang menggoyang pohon-pohon delima. Di usia 28 tahun, ia sudah menjadi pemilik sah dari kebun delima terbesar di Gurun Najd. Warisan dari ayahnya bukan hanya berupa tanah dan harta, tapi juga nama besar yang membuat orang-orang tunduk saat mendengarnya. Namun hari itu, Zaid tidak merasa agung. Ia merasa terusik. Ada suara pelan, semacam rintihan, di balik semak delima yang menjuntai rendah. Ia menoleh, lalu menghentikan langkahnya. Di sana, di antara semak yang lebat, seorang gadis muda tampak terduduk sambil memegangi pergelangan kakinya. Wajahnya bersih, tubuhnya dibalut pakaian kerja yang lusuh. Matanya tampak terkejut saat melihat Zaid, seolah ia telah melakukan kesalahan besar. "Apa kau baik-baik saja?" tanya Zaid, suaranya tenang, tapi tegas. Gadis itu gugup, lalu mencoba berdiri meski pincang. "Maaf, Tuan, saya hanya pekerja baru. Saya tidak sengaja terpeleset." "Kau dari mana?" tanya Zaid sambil memperhatikannya. "Indonesia, Tuan. Nama saya Lestari." Zaid diam sejenak. Nama itu terdengar asing, tapi lembut. "Kenapa kau tidak minta bantuan?" "Ayah saya bilang jangan jadi beban, Tuan. Jadi saya mencoba sendiri." Zaid mengangguk pelan. Ia tidak berkata banyak. Tapi setelah hari itu, langkahnya ke kebun menjadi lebih sering. Ia berdiri diam di kejauhan, memandangi para pekerja. Tapi matanya hanya satu arah, kepada gadis yang pernah jatuh di bawah pohon delima itu. Lestari tidak tahu bahwa senyum kecilnya saat memetik buah sudah menjadi ketenangan bagi hati seorang bangsawan yang lelah dijodohkan oleh keluarganya. Ia juga tidak tahu bahwa satu-satunya pohon delima yang dulu menjatuhkannya justru akan menjadi saksi atas kejadian besar yang akan mengubah hidup mereka berdua. Di kebun itu, saat matahari hampir tenggelam, Zaid berdiri tak jauh dari Lestari dan berkata pelan, "Kau tahu delima yang merah seperti ini tidak tumbuh hanya dari air dan matahari. Ia tumbuh dari doa." Lestari menoleh. "Saya selalu berdoa, Tuan. Bukan untuk buahnya, tapi agar saya bisa menafkahi adik-adik saya." Zaid tersenyum. Tapi dalam hatinya, ia mulai merasa bahwa mungkin doanya juga sudah bertemu takdirnya. Di padang pasir, hujan adalah kemewahan. Namun di hati Zaid, pertemuan dengan Lestari terasa seperti hujan pertama setelah musim panjang yang gersang. Sejak kejadian itu, ia mulai keluar lebih pagi dan pulang lebih lambat, seolah-olah alasan untuk mengawasi kebun adalah kewajiban. Padahal semua orang tahu, matanya hanya tertuju pada satu titik, Lestari. Para pengawas kebun mulai berbisik. "Apakah Tuan Zaid menyukai gadis Indonesia itu?" tanya mereka pelan. Namun tidak ada yang berani bicara langsung. Sosok Zaid terlalu agung untuk ditebak hatinya, dan terlalu sunyi untuk dijangkau pikirannya. Sore itu, Lestari sedang memetik buah delima sambil bersenandung pelan. Bajunya basah oleh keringat, namun wajahnya tetap bersih. Zaid mendekat dengan langkah ringan, hingga jarak mereka tinggal beberapa jengkal. "Apa kau suka bekerja di sini?" tanyanya tiba-tiba. Lestari terkejut, hampir menjatuhkan keranjang di tangannya. "Tuan, maaf, saya tidak menyangka Anda di sini. Aku memang tidak biasa lewat sini. Tapi aku ingin tahu, kenapa kau selalu tersenyum meski pekerjaanmu berat?" Lestari menunduk. "Karena saya bersyukur,
Tuan. Bisa bekerja, bisa kirim uang ke kampung. Itu sudah cukup buat saya. Zaid memandangi wajah itu lama. Dan kalau suatu hari ada yang ingin memberimu hidup yang lebih layak. Lestari tersenyum kecil. Saya tidak punya impian tinggi, Tuan. Saya hanya ingin pulang suatu hari nanti dengan hati tenang. Zaid terdiam. Kata-kata itu menamparnya. Ia, yang sejak kecil hidup dalam kemewahan, baru kali ini mendengar definisi sederhana tentang ketenangan. Beberapa hari berlalu. Hubungan mereka tetap sama, jauh tapi terasa dekat. Namun diam-diam, hati Zaid mulai digoncang. Ia menolak 2 lamaran yang datang dari keluarga bangsawan. Ibunya marah besar. Zaid, kamu mau menikah dengan siapa kalau bukan dari keturunan yang setara? Zaid menjawab pelan. Aku tidak mencari darah, Ibu. Aku mencari ketulusan. Jangan katakan padaku kau jatuh cinta pada gadis pemetik delima itu. Zaid tidak menjawab. Tapi tatapannya cukup menjelaskan bahwa hatinya sudah berpihak. Ibu Zaid tidak tinggal diam. Keesokan harinya, Lestari dipindahkan dari kebun ke dapur besar di ujung vila. Ia tak lagi diizinkan memetik buah. Bahkan, ia dilarang menampakkan diri di hadapan Zaid. Namun Zaid tahu. Satu malam, ia menyelinap ke dapur. Lestari sedang membersihkan piring sambil menggigit bibir menahan tangis. Zaid berdiri di ambang pintu. Maafkan aku. Lestari menoleh. Matanya merah. Tuan, saya tidak pantas. Tolong lupakan saya. Zaid melangkah mendekat. Aku tidak bisa. Aku sudah melihat hatimu, Lestari. Dan itu yang paling indah yang pernah kutemui. Lestari menangis. Tapi dunia tidak akan menerima kita. Zaid menjawab pelan, kalau dunia tidak bisa menerima, biarkan Allah yang memutuskan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Zaid bersujud lama di musola kecil dekat kebun. Ia menangis dalam doanya, meminta petunjuk, bukan untuk kekuasaan atau kekayaan, tapi untuk satu hal, keberanian mencintai karena Allah. Keesokan paginya, udara padang gurun terasa lebih dingin dari biasanya. Angin sejuk menyapu permukaan pasir dengan lembut, seolah menyampaikan kabar bahwa sesuatu akan berubah. Zaid berdiri di balkon rumah besar milik keluarganya, menatap kebun delima yang tampak redup oleh kabut tipis. Di benaknya, bayangan Lestari masih lekat. Tatapan takutnya, suara lirihnya saat berkata, saya tidak pantas. Semua itu justru membuat Zaid makin yakin bahwa gadis itulah yang Allah tunjukkan sebagai ujian dan jawaban. Namun ibunya belum menyerah. 2 hari setelah insiden di dapur, sebuah undangan datang dari Riyadh. Keluarga Al-Quraisy, salah satu keluarga terpandang, mengundang Zaid untuk makan malam perjodohan. Ibunya berkata sambil menepuk meja, ini kesempatan terakhir untuk membersihkan nama keluarga kita. Kau tidak bisa terus bermain dengan gadis rendahan itu. Zaid menjawab tenang, aku tidak bermain, Ibu. Aku sedang berjuang. Ibunya membentak, untuk apa? Cinta yang tidak pantas. Zaid menatap ibunya, dan suaranya berubah pelan namun tajam. Ibu, jika Allah memberkahi tanah ini dengan delima yang tumbuh dari tangan para pekerja miskin, mengapa aku tidak bisa menghargai perempuan yang menanamkan keberkahan itu dengan doa dan air mata? Ibunya terdiam. Tapi bukan karena setuju, melainkan karena marahnya sudah terlalu penuh hingga tidak bisa berkata-kata lagi. Sementara itu, di dapur, Lestari menyembunyikan air matanya setiap kali mendengar percakapan pelayan yang membicarakan nasibnya. Dia hanya buruh, tapi mau merebut hati tuan, bisik mereka. Namun Lestari memilih diam. Ia tidak ingin jadi bahan perpecahan. Dalam doanya setiap malam, ia hanya memohon satu hal. Ya Allah, jika dia memang takdirku, dekatkanlah. Tapi jika bukan, lepaskan tanpa menyakitkan. Namun takdir seolah berjalan pelan namun pasti. Suatu sore, saat semua pekerja sibuk mengangkat panen, Lestari kembali ke kebun sebentar untuk mengambil air minum. Di bawah pohon delima yang dulu jadi saksi pertemuannya dengan Zaid,
Ia melihat sehelai kain putih tergantung di cabang terendah. Di atasnya ada tulisan tangan berbahasa Arab yang kemudian diterjemahkan oleh seorang teman dari Sudan. Jika kau masih percaya bahwa bunga bisa tumbuh di padang gersang, temuilah aku di bawah pohon ini esok hari setelah asyar. Aku ingin menanam tunas baru bersamamu. Lestari tak mampu menahan air matanya. Ia tahu siapa yang menulisnya. Ia tahu suara hati itu terlalu jujur untuk diabaikan. Tapi ia takut. Terlalu takut jika semua ini hanya harapan sesaat. Keesokan harinya, setelah asyar, ia berjalan perlahan ke pohon itu. Dan di sana, berdiri Zaid dengan setangkai delima yang belum matang, hijau dan kecil, di tangannya. Ini bukan buah yang sempurna, kata Zaid sambil menatapnya. Tapi aku ingin menanamnya kembali. Dari awal. Denganmu. Lestari menunduk. Tuan, dunia terlalu berat untuk kita. Zaid menjawab lembut, biarlah dunia berat. Yang penting kau ringan dalam hatiku. Sore itu, di hadapan langit merah yang mulai tenggelam, Zaid menggenggam tangan Lestari untuk pertama kalinya. Bukan sebagai pemilik kebun kepada pekerja, tapi sebagai lelaki yang sedang bersiap melawan dunia demi keyakinan. Dan di kejauhan, angin berembus pelan. Seolah semesta sedang berbisik, bahwa tunas baru memang sedang tumbuh. Diam-diam, tapi pasti. Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan di atas bara. Zaid dan Lestari tidak bisa lagi berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Di rumah, ibunya semakin dingin. Di kebun, para pekerja berbisik lebih tajam dari duri delima. Bahkan para saudagar yang biasanya menyapa Zaid dengan penuh hormat, mulai bersikap seolah ia membawa aib keluarga. Namun semua itu tidak mematahkan tekad Zaid. Sebaliknya, semakin kuat. Pagi itu, ia duduk di ruang keluarga besar sambil menatap ibunya yang memutar tasbih di jari. Hening. Ibu, kata Zaid dengan nada pelan, aku akan menikah dengan Lestari. Butiran tasbih berhenti. Ibunya memandang dengan tatapan dingin. Kau akan menyeret keluargamu ke dalam kehinaan, Zaid. Gadis itu tidak punya apa-apa. Zaid mengangguk, tapi jawabannya mengejutkan. Justru karena dia tidak punya apa-apa, aku tahu bahwa cintanya tidak datang karena harta. Aku sudah hidup dengan banyak orang yang punya segalanya tapi kosong di dalam. Bagaimana dengan warisan keluarga? Apa kau akan menukar semuanya dengan seorang buruh? Jika warisan itu menjauhkan aku dari keikhlasan, maka biarkan ia pergi. Ibunya berdiri, marah, tapi mata Zaid tidak bergeser sedikit pun. Ia sudah siap kehilangan segalanya. Tapi tidak siap kehilangan seseorang yang mengajarkannya makna sederhana, bersyukur. Di sisi lain, Lestari sedang berkemas. Ia merasa waktunya di kebun itu sudah selesai. Ia tidak ingin menjadi sumber perpecahan. Tapi saat ia keluar dari kamar kecilnya, seorang pelayan membisikkan sesuatu. Tuan Zaid ingin bertemu di padang kecil belakang kebun. Sekarang. Lestari menatap mata pelayan itu. Degupan jantungnya tak beraturan. Ia berjalan melewati jalur tanah yang biasa ia lintasi saat panen. Angin gurun sore itu begitu sunyi. Di kejauhan, Zaid berdiri sendiri, mengenakan gamis putih dan sorban lembut di bahunya. Di tangannya, sebuah kotak kecil berwarna merah tua. Lestari, ucapnya saat gadis itu tiba. Lestari menunduk. Maaf, Tuan. Saya sudah akan pergi. Saya tidak ingin merusak keluarga Anda. Zaid mengangkat wajahnya dengan pandangan lembut. Kalau kau pergi, maka yang rusak adalah hidupku. Ia lalu membuka kotak kecil itu. Di dalamnya, sepasang cincin perak sederhana. Bukan berlian. Bukan emas. Hanya perak yang ditempa pengrajin tua di Mekah. Zaid menatap matanya, dan berkata, aku tidak punya janji kemewahan, Lestari. Tapi aku ingin menawarkan ketenangan, dan cinta yang tidak akan bertanya dari mana kau berasal. Lestari menangis. Tuan, saya hanya gadis biasa. Saya tidak layak. Zaid menjawab dengan suara bergetar,
Aku juga tidak layak mencintaimu jika aku mencintaimu karena layak atau tidaknya. Langit berubah jingga. Udara gurun mulai dingin. Tapi dada mereka terasa hangat oleh keyakinan yang baru saja dipilih. Hari itu, di tengah padang tanpa saksi, mereka berjanji bukan dengan pesta atau sorak-sorai, tapi dengan air mata dan doa. Zaid menggenggam tangan Lestari, dan keduanya sujud di atas tanah. Masing-masing memanjatkan doa, memohon agar langkah mereka diredhai, meski mungkin dunia belum merestui. Dan dari kejauhan, dari jendela lantai atas rumah besar itu, sang ibu menyaksikan diam-diam. Wajahnya tak lagi marah, tapi juga belum rela. Beberapa hari setelah pertemuan di padang kecil itu, suasana di rumah keluarga Al-Mansur berubah. Zaid tak lagi makan di ruang utama. Ia memilih makan di kamar atau di kebun bersama para pekerja. Ia bahkan turun tangan dalam pengangkutan hasil panen, sesuatu yang dulu dianggap tabu bagi anak bangsawan. Tapi ia tidak peduli. Sementara itu, Lestari kini ditempatkan kembali ke bagian kebun, namun tetap di bawah pengawasan. Ia tahu, itu bukan tanda persetujuan, melainkan isyarat bahwa ia sedang diawasi. Namun tak seorang pun tahu, bahwa di balik tembok rumah besar itu, ada seorang ibu yang diam-diam mulai tergugah. Suatu malam, sang ibu berjalan ke ruang musola kecil. Suasana sunyi, hanya suara detak jam dan desir angin yang menyelinap lewat kisi-kisi jendela. Ia duduk, menatap sajadah yang tergelar. Lalu suaranya terdengar lirih, nyaris tak terdengar. Ya Allah, jika Engkau menciptakan cinta untuk menguji hati kami, maka tunjukkanlah mana yang Engkau ridha. Aku hanya ingin anakku selamat dunia dan akhirat. Tak ada yang tahu doa itu. Tidak Zaid, tidak Lestari. Tapi malam itu, sang ibu menangis sendirian. Dan esok paginya, sebuah keputusan mengejutkan diumumkan. Zaid, ucap ibunya saat sarapan, panggil gadis itu ke rumah. Aku ingin bicara dengannya. Zaid terdiam, matanya membesar. Apa maksud ibu? Ibu ingin mengenalnya, tapi bukan sebagai majikan. Ibu ingin mengenalnya sebagai calon menantu. Zaid tak mampu berkata-kata. Ia hanya menunduk, lalu perlahan matanya basah. Terima kasih, Ibu. Tak butuh waktu lama. Lestari dibawa ke ruang tamu utama, tempat ia belum pernah masuk sebelumnya. Ia gugup. Jari-jarinya saling menggenggam erat. Saat pintu dibuka, sang ibu duduk anggun, mengenakan gamis hitam dan syal lembut berwarna marun. Duduklah, nak, ucapnya. Lestari menunduk, duduk dengan tubuh menegang. Ia tak tahu harus bicara apa. Tapi sang ibu memulainya dengan lembut. Aku ingin bertanya satu hal saja, Lestari. Iya, silakan. Kenapa kau mencintai anakku? Lestari menatapnya, terkejut. Tapi ia menjawab tanpa ragu. Karena ia mencintai saya tanpa meminta saya jadi orang lain. Sang ibu terdiam. Jawaban itu tidak panjang. Tapi justru karena pendek dan jujur, ia tak mampu membantahnya. Beberapa hari setelah pertemuan itu, kabar pernikahan Zaid Al-Mansur dengan Lestari binti Sulaiman tersebar luas. Tidak ada pesta mewah. Tidak ada undangan besar. Hanya akad sederhana di musola dekat kebun, disaksikan para pekerja, dan disiarkan langsung untuk keluarga jauh. Zaid memakaikan cincin yang sama, cincin perak yang sederhana, di jari manis Lestari. Dan saat tangannya menyentuh tangan gadis itu, ia berkata pelan, dengan nama Allah, aku terima kau sebagai amanah, bukan hadiah. Sebagai ujian, bukan kesenangan semata. Tapi dengan cinta yang akan kupertahankan dalam doa. Langit padang pasir hari itu bersih. Dan dari kejauhan, pohon-pohon delima tampak bergetar lembut. Seolah ikut mengucapkan selamat kepada dua hati yang telah melawan dunia dan menang. Hari-hari setelah akad itu menjadi musim baru di kebun delima. Lestari kini tidak lagi hanya sebagai pemetik, tapi pendamping sah bagi pewaris tanah Al-Mansur. Namun perannya tidak berubah menjadi mewah. Ia tetap bangun lebih pagi, membantu di dapur,
menyapa para pekerja, dan memeriksa buah-buah delima seperti dulu. Justru sikapnya yang tidak berubah itu membuat semua orang perlahan membuka hati. Zaid tidak membawanya ke kota besar, tidak memamerkannya di depan kolega bisnis, tidak juga menempelkannya dalam foto-foto keluarga besar. Tapi setiap hari, ia menggenggam tangan istrinya di sore hari, berjalan di sela-sela pohon delima, dan menyebut nama Allah dalam setiap langkah mereka. Suatu pagi, ketika embun masih menggantung di daun-daun, Lestari membawa 2 gelas teh hangat ke balkon. Zaid sedang membaca kitab kecil, duduk bersila di lantai. Aku belum pernah merasa sedamai ini, ucap Zaid sambil menatap teh yang disuguhkan istrinya. Lestari duduk di sampingnya. Kenapa, Tuan? Zaid tersenyum. Karena sebelumnya aku hanya mengejar yang dunia sukai. Sekarang aku hidup dengan seseorang yang mengajarkan bagaimana dunia itu harus dilewati, bukan dimiliki. Lestari menunduk, malu. Tiba-tiba seorang pelayan mengetuk pintu, membawa surat yang dibungkus kertas coklat. Zaid membukanya dan matanya membaca cepat. Ia lalu memandang Lestari dengan wajah serius. Ayah akan datang. Ia ingin bertemu denganmu. Lestari terdiam. Ayah Zaid adalah pemilik tanah terbesar di ujung negeri. Pria yang sangat jarang terlihat, bahkan oleh anak-anaknya sendiri. Ia tahu bahwa pertemuan itu bukan sekadar silaturahmi. Hari yang dijanjikan tiba. Angin gurun bertiup lebih kencang. Sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan rumah. Seorang pria tinggi, berwajah tajam, turun dari mobil. Ia memakai gamis tebal dan sorban abu-abu. Wibawanya terasa bahkan sebelum ia bicara. Zaid berdiri tegak. Ayah. Sang ayah hanya mengangguk. Pandangannya tajam mengarah pada Lestari yang berdiri di samping anaknya dengan kerudung sederhana dan mata yang tidak berani menatap langsung. Ini istrimu? Tanya pria itu. Iya, ayah. Namanya Lestari. Sang ayah diam cukup lama. Lalu ia melangkah pelan ke arah Lestari, menatap gadis itu dari kepala hingga kaki. Kau tahu, banyak yang mengira anakku telah jatuh karena menikah dengan orang rendahan. Lestari menunduk, tangannya gemetar. Tapi aku tidak buta. Aku melihat sesuatu dalam rumah ini yang tidak pernah ada sebelumnya. Ketentraman. Ia menoleh ke Zaid, lalu kembali ke Lestari. Kau perempuan kuat. Dan aku menghormati perempuan yang menjaga hatinya bahkan ketika dunia mempermainkannya. Lestari tak bisa berkata apa-apa. Matanya basah. Zaid menggenggam tangannya diam-diam. Sang ayah melanjutkan, aku tidak datang untuk menguji. Aku datang untuk melihat dan ternyata aku salah menilai. Ia lalu menepuk bahu Zaid dan berkata pelan, pertahankan dia. Tapi jangan biarkan dia berjuang sendirian. Setelah itu, hari-hari mereka dipenuhi keberkahan. Pohon delima tumbuh lebih lebat. Hasil panen meningkat. Para pekerja tersenyum lebih sering. Dan di antara pohon-pohon itu, Lestari kini dikenal bukan sebagai pemetik lagi, tapi sebagai perempuan yang dengan kelembutan dan sabar, mengubah arah takdir seorang bangsawan tanpa teriak, tanpa ambisi. Karena terkadang, yang paling kuat bukanlah yang menggenggam dunia, tapi yang bisa membawa seseorang kembali kepada Allah. Musim panen tahun itu datang lebih cepat dari biasanya. Pohon-pohon delima di seluruh kebun Al-Mansur berbuah lebat, seakan tanah gurun yang dulu gersang kini tersenyum bahagia. Para pekerja berkata lirih, ini keberkahan dari doa istri tuan muda. Dan di tengah semua keheningan kerja dan kesyukuran itu, satu kabar membuat Zaid tak bisa menahan tangis bahagia. Lestari sedang mengandung. Kabar itu datang lewat surat hasil pemeriksaan dokter desa yang sederhana. Lestari menyimpannya semalaman, sebelum pagi-pagi buta menunjukkan kertas itu kepada suaminya. Zaid memeluknya lama. Allah menitipkan kehidupan dari rahimmu, bukan hanya karena kau istriku, tapi karena kau perempuan yang paling layak menerima amanahnya. Hari-hari berlalu lebih syahdu. Zaid makin sering duduk menemani istrinya membaca Al-Quran. Lestari pun makin sering berbagi nasihat kepada para perempuan muda di sekitar kebun,
mengajarkan cara berwudu yang benar, hingga bacaan sholawat yang lembut dan khusyuk. Namun di balik semua ketenangan itu, sebuah ujian datang diam-diam. Suatu sore, seorang saudagar kaya dari wilayah lain datang menemui Zaid. Ia menawarkan kerjasama besar untuk menjadikan kebun delima Al-Mansur sebagai pemasok tunggal ke negeri lain. Nilainya tidak main-main, bisa membuat mereka jadi keluarga paling kaya di seantero Semenanjung. Tapi dengan satu syarat, kata saudagar itu, kau harus membawa istrimu ke ibu kota, agar bisa diperkenalkan di pesta-pesta resmi. Sebab dunia harus tahu bahwa keluarga Al-Mansur adalah bagian dari kelas atas. Zaid diam. Saudagar itu melanjutkan, kau akan jadi lebih dari bangsawan. Tapi jika istrimu tetap tinggal di kebun dan berpenampilan seperti pelayan, maka kontrak ini batal. Malamnya, Zaid termenung di balkon. Lestari datang membawa segelas susu hangat. Ada apa? Tanyanya lembut. Zaid menjawab jujur. Ia ceritakan semuanya. Tentang tawaran besar, tentang syarat yang diberikan, dan tentang dunia yang ingin menukar harga diri mereka dengan gemerlap kekuasaan. Lestari hanya tersenyum. Jika Tuan ingin saya ikut, saya akan ikut. Jika tidak, saya tetap di sini. Saya tidak ingin jadi penghalang rezeki. Zaid menggeleng. Aku tidak butuh pesta, Lestari. Aku hanya ingin buah pertama kita nanti, saat lahir, melihat ayahnya tetap menjadi hamba, bukan budak dunia. Mereka saling menggenggam tangan. Dan esok paginya, Zaid menolak tawaran itu. Ia mengembalikan surat kontrak yang belum ditandatangani. Aku lebih memilih pohon delima yang tumbuh dari cinta dan doa, daripada tumpukan emas yang ditukar dengan kehormatan istriku, katanya pada saudagar itu. Kabar penolakan itu menyebar kemana-mana. Ada yang memuji, ada yang mencibir. Tapi Zaid tak goyah. Lestari tetap di sampingnya, dan jabang bayi di rahimnya menjadi alasan baru untuk menjaga kesucian rumah mereka. Dan pada malam ke-29 bulan Syaban, ketika bintang-bintang tampak lebih terang, terdengar tangis bayi yang pertama kali memecah kesunyian rumah itu. Seorang perempuan kecil lahir ke dunia. Kulitnya semerah delima muda, matanya sejuk seperti ibunya, dan senyumnya mirip sekali dengan Zaid. Zaid mengadzani di telinga kanan anaknya, lalu membisikkan, "Selamat datang buah pertama cinta kami. Semoga kau tumbuh dalam penjagaan Allah, dan mewarisi kesabaran ibumu serta keberanian ayahmu." 8 tahun telah berlalu. Pohon-pohon delima di tanah Al-Mansur kini berlipat ganda. Tapi bukan jumlah yang jadi ukuran, melainkan kesejukan yang menyelimuti setiap sudut kebun itu. Orang-orang yang dulu mencibir, kini datang meminta nasihat. Para pemuda yang dulu malu jadi pekerja kebun, kini bangga memetik delima dan mengucapkan basmalah saat memulai kerja. Di antara mereka, seorang gadis kecil berlari-lari di sela pohon, membawa buku catatan lusuh di tangannya. Namanya Maryam binti Zaid, putri sulung Zaid dan Lestari. Usianya baru 7 tahun, tapi lidahnya fasih melafalkan ayat, dan telinganya terbiasa mendengar kisah-kisah hikmah dari ibunya setiap malam. Suatu sore, Maryam duduk di pangkuan Lestari, di beranda rumah kayu yang dibangun dari hasil panen pertama mereka. "Ibu," katanya, "kenapa aku tidak sekolah di kota seperti anak-anak saudagar itu?" Lestari tersenyum lembut. Karena ilmu tidak selalu tumbuh di gedung tinggi. Kadang, ia tumbuh di hati yang bersih. Maryam mengangguk pelan. Di saat yang sama, Zaid datang dari kebun, membawa sekeranjang delima yang matang sempurna. Ia meletakkannya di meja, lalu duduk di samping istrinya. "Pernah," katanya sambil menatap keduanya, "seorang saudagar menawarkan kekayaan yang tak akan habis 7 turunan. Tapi aku menolaknya, karena tidak ada nilai yang bisa membeli ketenangan seperti ini." Lestari menatap wajah suaminya. Kerut halus di sudut mata Zaid menunjukkan kedewasaan yang tumbuh bersama cobaan. Ia bukan lagi tuan muda yang menyendiri, tapi pemimpin yang dihormati dan disegani, bukan karena warisan, tapi karena akhlak dan kesetiaan pada prinsip. Beberapa hari kemudian, mereka menerima undangan resmi dari pemerintahan kota.
Zaid diminta hadir dalam majelis kehormatan sebagai tokoh inspiratif yang mengubah tanah tandus menjadi tempat kehidupan. Namun dalam undangan itu tertulis, bersama istri dan putri. Lestari sempat ragu. Ia belum pernah muncul di ruang publik. Ia bukan perempuan dengan pakaian mewah atau gaya bicara elitis. Tapi Zaid memegang tangannya malam itu. Lestari, kalau dunia ingin mengenal siapa yang menjadikan aku seperti ini, maka mereka harus melihatmu. Bukan untuk dipamerkan, tapi untuk disaksikan. Majelis kehormatan itu digelar di gedung megah, penuh kursi empuk dan lampu gantung kristal. Saat keluarga Al-Mansur berjalan masuk, semua mata tertuju pada Lestari yang mengenakan gamis polos warna krim dan kerudung lembut, serta Maryam kecil yang memegang erat tangan ayahnya. Ketika tiba giliran Zaid bicara di podium, ia tak menyebut tentang jumlah ekspor, hasil panen, atau nilai bisnis. Ia hanya berkata, jika hari ini aku menjadi seseorang yang kalian anggap berhasil, maka itu karena aku memilih untuk menikahi perempuan yang lebih kaya dari seluruh harta dunia. Seorang perempuan yang mengajarkan aku bahwa ketenangan hanya datang lewat cinta yang ditanam karena Allah. Tepuk tangan menggema. Tapi di balik podium, hanya Lestari yang menunduk dengan mata basah, dan Maryam yang memeluk lutut ibunya sambil berbisik, "Aku ingin seperti ibu saat besar nanti." Hari itu, dunia menyaksikan bahwa cinta tak harus dimulai dari kesetaraan harta atau keturunan, tapi bisa tumbuh dari ladang sederhana, dari tangan yang lelah memetik delima, dan dari hati yang tak pernah meminta lebih dari sekadar ridhonya. Dan di ujung senja yang indah itu, ketika Zaid, Lestari, dan Maryam pulang ke rumah mereka yang sederhana, angin padang pasir menghembus pelan membawa wangi delima dan bisikan lembut dari langit, bahwa kisah cinta yang ditanam karena Allah tak akan pernah layu.